Judul khotbah hari ini adalah Yesus jalan dan kebenaran dan hidup. Ayo kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ayo kita baca bersama-sama. Satu ayat aja yang akan kita bahas. Hari ini kita akan belajar khotbah tekstual ya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi biasa khotbah ada expository, semua pokok-pokok besarnya diambil dari satu perikop. Kalau khotbah topikal, pokok-pokok besarnya itu diambil lompat sana lompat sini. Misalnya pokok besar 1 diambil dari Matius, pokok besar 2-nya diambil dari Lukas, pokok besar 3-nya diambil dari Yakobus. Itu namanya topikal. Tapi kalau tekstual itu adalah semua pokok besarnya itu diambil dari 1 atau 2 ayat saja. Seperti yang akan kita lakukan hari ini. Jadi dari ayat ini Bapak Ibu lihat ya, kita akan mengambil 3 pokok besar. Yang pertama, Yesus itu adalah jalan ya. Yang pertama. Sebelum kita membahas Yesus adalah jalan, kita akan mengerti dulu latar belakang daripada pernyataan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6 ini. Sebelumnya itu, ketika terjadi pertemuan di ruang atas, Yesus selalu berbicara bahwa dia akan pergi. Ya, yang dia maksud itu sebenarnya adalah dia akan mati, dia akan bangkit, dan dia akan naik ke surga. Itu bisa dilihat dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 2. Kemudian Yesus berusaha menenangkan hati murid-muridnya karena mereka gelisah dengan apa yang Yesus katakan, bahwa dia akan pergi, yaitu mati, bangkit, dan naik ke surga. Jadi Yohanes 14 ayat 1 sampai 2 ini jawabannya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Setelah Yesus menjawab ini, Thomas tanya, "Tuhan, gimana sih? Saya kan tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami tahu kau pergi ke situ? Bagaimana kami bisa tahu jalan ke situ?" Nah, untuk menjawab pertanyaan Thomas, bagaimana jalan ke situ, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Itu konteksnya. Nah, poin pertama tadi dikatakan aku adalah jalan. Itu bahasa Yunaninya ego emi he hodos. Ego emi he hodos. Coba kita lihat bahasa aslinya ya. Lege auto ho Yesus ego emi he hodos kai he aletea kai he soe. Mungkin bingung ya, minimal bisa baca dulu, tidak usah dulu ngerti. Nanti saya jelaskan. Nah, kenapa ini perlu? Yang saya kasih warna kuning, ada kata he di depan hodos, ada kata he di depan aletheia, ada kata he di depan soe, itu adalah artikel. Kalau dalam bahasa Inggris muncul artikelnya, dalam bahasa Indonesia tidak. Jesus said unto him, I am apa? The way, the truth, and the life. Ada kata the. Ini bahasa aslinya seharusnya tepat dengan terjemahan bahasa Inggris dibandingkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena dalam bahasa Indonesia seharusnya diterjemahkan begini. Akulah jalan itu, akulah kebenaran itu, aku adalah
hidup itu. Atau bahasa lainnya mungkin begini, terjemahan yang tepat. Akulah sang jalan, akulah sang kebenaran, akulah sang hidup. Kalau ada artikel he di depan, nah, sebelumnya kita akan tes dulu, lihat dalam pentingnya artikel dalam bahasa Inggris. Ya, kalau tidak ada the, saya beri contoh. I saw a cat. Saya melihat seekor kucing. Tapi kucing yang mana itu nggak spesifik, nggak jelas. Saya nggak tahu kucing itu kucing siapa, kucing apa. Tetapi kalau saya bilang I saw the cat, itu kucing itu berarti kita sudah tahu semua. Bisa nangkep ya? Nah, saya ulang. Dalam bahasa Inggris, kalau tidak ada artikel, misalnya I saw a cat, kucing itu kita nggak pernah tahu. Itu kucing nggak spesifik. Tapi kalau saya bilang I saw the cat, oke, berarti kucing itu kita sudah tahu sebelumnya. Bisa nangkap ya? Ini fungsi kata dari depannya itu. Begitu juga ketika fungsi artikel dalam bahasa Yunani. Aku adalah jalan, tidak muncul artikelnya, betul? Ini bisa berarti salah satu jalan dari banyak jalan. Tetapi karena dia pakai artikel ego emi he hodos, aku adalah jalan itu sendiri. Bisa nangkap? Karena ada artikel he di situ. Ego emi he hodos kai he aletheia kai he soe. Jadi yang dia maksudkan di sini adalah dengan memasang artikel di situ, Yesus mau katakan, saya ini loh adalah sang jalan itu. Saya bukan sekedar penunjuk jalan, tapi sayalah jalan itu. Ini yang mau ditekankan oleh penggunaan artikel he di situ. Yesus tidak hanya menunjukkan jalan, tapi dia sendirilah jalan itu. Ini berarti bahwa melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya, Yesus membuka jalan bagi manusia untuk berdamai dengan Allah. Ini senada dengan Roma 5 ayat 4 ya. Satu lagi ya. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk. Oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saya mau kasih gambaran begini. Penggunaan artikel ini saya tekankan kembali. Itu menekankan bahwa dialah jalan itu sendiri, bukan hanya penunjuk jalan. Saya beri contoh. Ini kasusnya ada seorang Inggris bernama Lincoln Hall yang mendaki Gunung Everest. Dia hidup tahun 1955 sampai 2012 dia meninggal ya. Kalau nggak salah dia meninggal di Australia. Setelah mencapai puncak Mount Everest, dia mengalami apa yang disebut hipotermia parah. Hipotermia itu adalah di saat tubuh menurun suhunya melebihi kurang dari 35 derajat. Sehingga pada akhirnya oleh teman-temannya dalam ketinggian 8.600 meter, timnya itu mengira dia sudah meninggal. Dan timnya meninggalkannya seorang diri di situ. Keesokan paginya, ada sekelompok pendaki lain menemukannya dalam keadaan nyaris mati. Nah, mereka itu memiliki dua pilihan, tim yang menemukan mereka ini. Pilihan pertama, menunjukkan jalan kepadanya dengan berharap dia bisa berjalan sendiri dan pulang dan selamat. Pilihan kedua, membawanya turun dengan risiko nyawa mereka sendiri. Nah, pendaki yang menemukan Lincoln ini memilih bukan hanya menunjukkan jalan, tetapi menjadi jalan itu sendiri. Mereka menolongnya, menggendongnya, dan membawanya turun sampai ke tempat aman. Berkat pengorbanan mereka, Lincoln selamat.
Artinya sama seperti Yesus. Yesus bukan hanya penunjuk jalan, tetapi dia pribadi yang merupakan jalan itu sendiri, yang mengorbankan nyawanya dan membawa kita ke surga. Ini perbedaannya, sehingga ada artikel di depan kata akulah jalan tadi. Dia bukan hanya penunjuk jalan, tetapi jalan itu sendiri. Ini berbanding terbalik dengan pemimpin-pemimpin agama lain. Bapak Ibu mau cari pemimpin agama manapun di dunia ini yang ada, semua cuma berbicara bahwa dirinya hanya penunjuk jalan. Jarang sekali ada yang berani mengklaim sayalah jalan itu. Dan ini hanya dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang luar biasa, yang berani mengklaim bahwa dirinya adalah jalan itu. Yang kedua, yang mau ditekankan dengan kata he, dalam artikel he di situ adalah Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tadi Yesus itu adalah jalan itu sendiri, bukan cuma penunjuk jalan. Yang kedua, Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Nah, ini dalam terjemahan lain, misalnya NLT ya, yang versi tahun 1996, itu ada kata tambahan, only through me. Hanya melalui aku. Jadi ada penekanan semacam itu. Demikian juga dengan terjemahan dari GNT, ya, only through me. Ada penambahan kata only di situ. Itu menekankan bahwa dia itu satu-satunya jalan, bukan salah satu jalan. Kalau yang pertama tadi, dia adalah jalan, bukan hanya penunjuk jalan. Yang kedua, dia satu-satunya jalan, bukan salah satu jalan. Itu manfaat dari frase he di depan tadi. Ya. Dan ini diteguhkan dan dikuatkan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sama. Yang ketiga yang mau disampaikan di sini melalui artikel tadi adalah Yesus satu-satunya cara kita terhubung dengan Bapa. Ini nomornya keliru ya. Yesus adalah satu-satunya cara kita terhubung dengan Bapa. Coba kita lihat ayat yang ke 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu esa, dan esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam apa? Roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ini poin kedua nanti. Kita akan berbicara ego emi he aletheia. Akulah kebenaran itu. Dan yang dimaksud dengan kebenaran ini adalah Yesus sendiri, karena dia berkata, akulah kebenaran itu. Jadi yang mau disampaikan di sini adalah tanpa Yesus tidak seorang pun terhubung dengan Bapa di dalam ibadahnya. Tanpa Yesus tidak seorang pun bisa connect dengan Bapa surgawi. Jadi dalam ayat tadi Yesus menegaskan bahwa ibadah sejati itu harus dilakukan dalam roh dan kebenaran. Yesus sendiri itu adalah kebenaran. Ini menurut Matius 14 ayat 6. Sehingga ibadah yang tidak dilakukan dalam Yesus bukanlah ibadah yang benar. Karena penyembah-penyembah benar harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jika ibadah itu tidak kepada Allah yang benar, maka ibadah itu pasti kepada sesuatu yang lain, yang dalam banyak kasus adalah roh-roh jahat. Tidak ada tempat netral di sini. Dengan kata lain, saya mau bilang secara sederhana begini ya. Kalau kita tidak di dalam Yesus, baru kita ibadah. Ibadah yang tidak di dalam Yesus tidak akan pernah sampai kepada Bapa. Nah, kalau begitu sampainya kemana? Menurut Alkitab, karena tidak ada tempat netral, pasti ibadahnya tertuju kepada roh jahat. Pilihannya cuma itu. Ibadah yang benar adalah di dalam Yesus,
Ibadah yang tidak tertuju atau yang tidak berada dalam Yesus, yang tidak tertuju kepada Bapa, pasti tertuju kepada roh-roh jahat. Pilihannya cuma dua. Tidak ada daerah netral di sini. Di mana ayatnya Bapak Ibu? Coba lihat dalam Mazmur 106 ayat 36 sampai 37. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak lelaki dan perempuan mereka kepada roh-roh jahat. Ini menunjukkan bahwa penyembahan kepada berhala bukan sesuatu yang netral, tetapi terhubung langsung dengan roh-roh jahat. Mungkin orang yang beribadah di tempat lain, ini dalam perspektif Kristen ya, mereka rasa benar, mereka berpikir terhubung dengan pribadi yang benar, mereka berpikir terhubung dengan Allah Bapa. Tapi sebenarnya ibadah mereka yang dilakukan di luar Kristus semuanya terhubung dengan roh-roh jahat. Tidak ada daerah netral di situ. Bisa juga dilihat dalam Ulangan 32 ayat 16 sampai 17. Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Dengan kekejian mereka menimbulkan murkanya. Mereka mempersembahkan korban kepada apa? Roh-roh jahat yang bukan Allah. Kepada Allah yang tidak mereka kenal. Allah yang baru muncul, yang tidak ditakuti oleh nenek moyangmu. Ayat ini menegaskan bahwa penyembahan kepada Allah lain sebenarnya adalah penyembahan kepada roh-roh jahat. Dalam bahasa Ibrani-nya sedim, bukan kepada Allah yang benar. Ini juga ditegaskan oleh Paulus 1 Korintus 10 ayat 19 sampai 20. Apakah yang dimaksudkan dengan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu, atau bahwa berhala itu sesuatu? Tidak. Apa yang mereka persembahkan? Mereka persembahkan kepada roh-roh jahat dan bukan kepada Allah. Aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Rasul Paulus di sini menegaskan bahwa ibadah kepada berhala bukan sekedar simbol kosong, tapi sebenarnya adalah persekutuan dengan roh-roh jahat. Jadi dengan kata lain ditegaskan di sini bahwa kalau engkau tidak dalam Kristus dan engkau ibadah, sebenarnya ibadahmu bukan tertuju kepada Bapa, tetapi tertuju kepada roh jahat. Ini yang mau ditekankan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita paham bahwa Yesus itu jalan, ya, bukan hanya penunjuk jalan. Kita tahu dia satu-satunya jalan keselamatan, bukan salah satu jalan keselamatan. Kita tahu dia adalah satu-satunya cara kita terhubung dengan Bapa. Kasihan ya, lihat orang yang mualaf. Betul nggak? Ini lagi berapa hari ini saya lihat ada rame di internet karena Bobon Santoso katanya mualaf. Richard Lee mualaf, Ruben Onsu mualaf, bahkan ada antri mualaf. Saya cuma mau bilang, mereka sedang menukar intan dengan batu. Mereka sedang menukar permata dengan kerikil. Mereka sedang menukar burung Raja Wali dengan burung pipit. Ya. Makanya penting sekali kita belajar. Dari kecil anak-anak itu diajar doktrin yang benar, sehingga mereka memiliki pemahaman dan imannya kuat. Jangan karena cuma Siti Maimunah, cuma Siti Jariyah goyah iman. Betul? Jangan cuma karena Fatimah goyah iman. Banyak sekarang nonis yang mualaf. Apa nonis itu? Non-Islam ya. Kenapa? Dia tidak tahu Yesus itu jalan itu sendiri. Yesus itu bukan cuma penunjuk jalan, berbeda dengan mereka punya. Yesus itu satu-satunya jalan, bukan salah satu jalan. Dan Yesus itu cara satu-satunya terhubung dengan Bapa. Bahkan segala penyembahan kita, segala ibadah kita yang dilakukan di luar Kristus sebenarnya tidak tertuju kepada Bapa. Sama seperti mereka rajin nelpon, tapi sebenarnya teleponnya tidak punya signal dan tidak punya jaringan. Sehingga bukan tertuju kepada Bapa di surga, tertuju kepada roh-roh jahat. Mereka percuma mau ibadah berapa kali pun sehari, mau nungging sampai jidatnya hitam sekalipun, bahkan hidungnya ikut hitam, tidak
akan pernah terhubung dengan Bapa di surga. Karena kunci terhubungnya adalah Yesus itu sendiri. Sebagai satu-satunya pengantara yang benar menurut kitab Ibrani. Bahkan mungkin ada yang rajin memberi sesajen. Sehari menaruh sesajen di pohon ini, di depan rumah, di tempat-tempat tertentu. Tetap tidak ada faedahnya dalam kacamata Alkitab, dalam kacamata kekristenan. Karena ibadah yang mereka lakukan, sesajen yang mereka berikan, itu dinikmati oleh roh-roh menurut Alkitab. Bersyukurlah kita yang di dalam Yesus, karena ibadah kita bisa terhubung dengan Bapa Surgawi. Bukan perkara jumlah. Engkau mungkin jumlah kita tidak seberapa, tapi ketika kita di dalam Yesus yang adalah jalan itu, semua yang kita kerjakan itu terhubung dengan Bapa Surgawi. Yang kedua, Yesus adalah kebenaran. Kita buka ayatnya, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Itu yang pertama tadi. Yang kedua berarti akulah kebenaran. Jadi kalau mau dipotong-potong ayat ini Bapak Ibu, yang pertama tadi ego emi he hodos. Yang kedua ini ego emi he ale. Yang pertama tadi, aku adalah sang jalan. Akulah jalan itu. Yang kedua, akulah kebenaran itu. Akulah sang kebenaran. Apa yang mau disampaikan di sini sebenarnya oleh Yesus melalui Yohanes 14 ayat 6 ketika dia mengatakan dirinya bahwa dialah ada kebenaran. Yesus mau menyatakan bahwa dirinya adalah Allah. Masih banyak orang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Aliran liberal, server sebelah RT 06 ya Bu Edi, masih tidak percaya, memang menganggap bahwa Yesus itu hanya manusia biasa. Ada seorang apologet Islam ya, namanya Dr. Abdul Karim Naik ya, yang terkenal dengan Dr. Zakir Naik. Ini kalau nggak salah orang India aslinya, anak buahnya Ahmad Didat. Nah, dia selalu punya pertanyaan andalan, sama seperti Ahmad Didat. Dia selalu kalau khotbah atau sedang debat, dia akan selalu berkata, di mana Yesus berkata, saya adalah Tuhan dan sembahlah saya. Pasti dia ngomong begitu. Ini adalah pertanyaan andalan daripada Zakir Naik. Nanti kalau Bapak Ibu yang suka nonton Zakir Naik ya, dia selalu bertanya begini, di mana Yesus berkata saya adalah Tuhan dan sembahlah saya. Kalau ada yang bisa mengatakan itu, saya akan masuk Kristen. Begitu dah andalannya. Tapi dia tidak tahu, begitu banyak bukti yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mungkin dia tidak minta dia disembah, tapi dia tidak pernah menolak penyembahan. Ya. Apa bedanya? Nah, ada berapa bukti ya sebelum saya bahas masalah akulah kebenaran. Bukti pertama, dia mengampuni dosa. Satu saat ini ayat nanti boleh dilihat dalam Markus 2 ayat 5-7. Ini ceritanya Yesus suatu saat di Kapernaum, dekat kampungnya Nazaret. Pas dia ada di Kapernaum, tiba-tiba begitu antusiasnya orang datang banyak dan membawa seorang lumpuh. Orang lumpuh itu kemudian dinaikkan ke atas loteng ya, turunkan, karena imannya Yesus sembuhkan. Dia berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Orang yang melihat waktu itu, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat bilang, loh kok waninya ya? Tuhan Yesus kok Yesus berani ngampuni orang ya?
Begitu mereka dengar, mereka berkata begitu, ya ini menghujat Allah. Karena bukankah yang bisa ngampuni itu cuma Tuhan Allah? Kok dia berani-beraninya ngampuni dosa orang? Ini menghujat Allah. Jadi ini didasarkan pada perjanjian lama. Karena hanya Allah yang dapat mengampuni dosa manusia. Yesaya 43:25. Ketika Yesus mengampuni dosa orang lumpuh, orang Yahudi menganggapnya sebagai penghujatan, karena itu berarti dia mengklaim otoritas ilahi atau mengklaim dirinya adalah Ketika dia bilang dosamu sudah diampuni, pada saat yang sama dia bilang saya ini loh Allah, karena saya bisa ngampuni dosa kamu. Apakah ini tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah? Yang kedua, ketika dia menggunakan gelar ego eimi, aku adalah. Yohanes 8 ayat 58-59. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada, ego eimi. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Kenapa ya orang Yahudi waktu itu, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan tokoh-tokohnya waktu itu begitu marah ketika dia ngomong aku adalah. Ini sebenarnya aku telah ada, ini tidak pas terjemahannya. Ya, coba kita lihat terjemah. Tapi sebelumnya saya mau jelaskan dulu, ego eimi itu ada dua. Nah, ini ego eimi yang pertama itu kalau di belakangnya ada predikat. Akulah ego eimi roti hidup. Akulah roti hidup. Akulah terang dunia. Roti hidup itu predikatnya, terang dunia itu predikatnya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu predikatnya. Akulah kebangkitan dan hidup. Kebangkitan dan hidup itu adalah predikatnya. Akulah atau ego eimi, jalan kebenaran dan hidup. Jadi ini tipe ego eimi yang ada predikatnya. Yang kedua, ada ego eimi yang tidak ada predikatnya yang kita baca tadi. Ini terjemahan yang benar. Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada. Dalam terjemahan baru tadi dikatakan aku telah ada. Ini terjemahan yang tepat. Sebelum Abraham ada, aku ada. Ego, dengar itu. Ketika Yesus ngomong ego eimi, marah mereka. Kenapa marah? Karena orang yang berani ngomong ego eimi itu sama dengan orang yang menyamakan dirinya dengan Tuhan. Bisa paham? Nah, coba kita lihat di dalam di dalam perjanjian lama, bagaimana ego eimi itu sejajar dengan ehyeh aser ehyeh, ya. Dalam perjanjian lama ketika Allah menyatakan diri kepada Musa dalam Keluaran 3:14. Ini ceritanya Musa ketika mau diutus, dia bilang, Tuhan, kalau saya ditanya oleh orang-orang Israel, apa saya jawab sama mereka? Siapa yang ngutus saya? Tuhan kemudian bilang, ehyeh aser ehyeh. Aku adalah aku. I am who I am. Ya, I am who I am. Ehyeh aser ehyeh ini ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, saya tanya dulu, Alkitab Tanakh Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani namanya apa? Septuaginta. Ya, Septuaginta menerjemahkan I am who I am itu sebagai apa? Ego eimi. Coba lihat dalam terjemahan baru. Belum. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Itu ego eimi. Jadi dengan kata lain, ketika Yesus ngomong ego eimi, Yesus mau katakan, saya ini ada. Saya inilah Allah. Bukan cuma dia bilang saya adalah Tuhan, tapi saya ini loh Allah.
Dengan berani ngomong ego ini, dia mau katakan, saya ini Allah. Kemudian yang ketiga, satu hal yang saya lompat mungkin tadi, Yohanes 18 ayat yang kelima. Ya, suatu saat saya cerita ini. Suatu saat ketika Yesus mau ditangkap, dia sedang berada di taman. Yudas, tentara-tentara, prajurit-prajurit, penjaga-penjaga bait Allah, orang Farisi, Saduki, imam-imam kepala datang mau nangkap Yesus. Yesus tanya, kamu orang cari siapa? Kalian cari siapa? Mereka bilang, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, Yesus menjawab, akulah dia, ego emi. Yudas yang mengkhianati dia berdiri di situ bersama-sama dengan mereka. Ketika dia berkata kepada mereka, ego emi, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Coba Bapak Ibu perhatikan. Ketika Yesus ngomong ego emi, orang-orang yang datang itu semua jatuh ke tanah. Karena apa? Mereka tahu itu adalah di mana Yesus mau bilang, sayalah Allah. Di sana kan? Kalau ada Zakir naik bilang bahwa tidak ada bukti Yesus menyebut dirinya Allah, ego emi adalah salah satu buktinya. Mungkin agak berat ya. Selama saya khotbah di sini, dosa warisan yang banyak bikin pusing soalnya. Mudah-mudahan ini tidak terlalu. Yang ketiga, saat dia mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Kata hen di situ ya. Saya cuma garis bawahi karena waktu. Nah, kata hen ini dalam bahasa Yunani menunjukkan kesatuan esensi. Bukan sekedar kesatuan tujuan atau kehendak. Orang bilang itu cuma berbicara satu kesatuan tujuan dan kesatuan kehendak antara Yesus dan Bapa. Ini tidak menunjukkan kesatuan esensi. Tidak. Kata satu di situ menggunakan kata hen. Itu menunjukkan kesatuan esensi, kesatuan hakikat. Nah, orang Yahudi tidak salah memahami bahwa Yesus sedang menyatakan dirinya sebagai Allah. Makanya mereka segera ingin melempar Yesus dengan batu karena hukum Taurat menghukum mati orang yang menghujat Allah. Ya. Yang keempat, Yesus menerima penyembahan. Yesus memang tidak pernah secara eksplisit bilang sembahlah aku. Tapi Yesus tidak pernah menolak penyembahan. Ini membuktikan bahwa Yesus itu Allah. Suatu saat ketika murid-murid sedang bertolak ke suatu tempat ya di Danau Tiberias, tiba-tiba Yesus berjalan di atas air. Setelah itu Petrus ikut berjalan juga. Kemudian mereka naik ke atasnya dan setelah itu mereka dikatakan dalam Matius 14 ayat 33 ini, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Itu menyangkut mungkin murid-murid, ada juga mungkin orang lain, semua menyembah dia. Dan Yesus tidak menolak penyembahan. Memang dia tidak pernah minta disembah secara eksplisit di dalam Alkitab, tetapi dia tidak menolak penyembahan adalah bukti bahwa Yesus itu Allah. Ini juga dalam Matius 28 ayat 9 ketika Yesus bangkit. Perempuan-perempuan datang berkumpul dan murid-murid mereka melihat Yesus, kemudian mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Dan Yesus tidak menolak ketika disembah. Walaupun kemudian masih ada orang yang ragu-ragu ya, masih nanti dilihat dalam Matius 28 ayat 17. Nah, di dalam Yudaisme Bapak Ibu, yang boleh disembah itu cuma Allah loh. Kalau Yesus tidak menolak penyembahan, tidak menolak ketika dia disembah, ya itu membuktikan bahwa dia itu Allah. Ini bisa dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang ketika malaikat itu turun, ada orang yang mau menyembah dia, malaikat menolak. Petrus ketika di rumahnya Cornelius berusaha menyembah dia, Petrus menolak untuk disembah oleh Cornelius. Karena memang dia hanya manusia biasa. Tetapi Yesus itu menerima penyembahan.
Itu membuktikan bahwa dia itu adalah Allah. Itu saudara. Yang kelima, mengklaim kuasa atas hari Sabat. Dalam Markus 2 ayat 27-28, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Dia nyatakan dengan jelas, dia deklarasikan dengan jelas. Jadi perjanjian lama, Sabat adalah hari yang dikuduskan oleh Allah sendiri. Dengan mengatakan bahwa dia Tuhan atas hari Sabat, Yesus mau menyatakan bahwa dia memiliki otoritas ilahi atas hukum Taurat. Oke, lanjut. Mengaku sebagai anak Allah dengan makna ilahi. Jadi kan kita juga disebut anak-anak Allah ya, tetapi anak adopsi. Tetapi ke dalam konteks Yesus ngomong dirinya anak Allah, itu dalam budaya Yahudi itu penghujatan luar biasa. Karena orang yang mengaku bahwa dia anak Allah itu sama dengan atau menyetarakan dirinya dengan Allah itu sendiri. Dan Yesus lakukan. Ketika dia ngomong dirinya bahwa dia adalah anak Allah, itu pada saat yang sama dia mau mengkonfirmasi, mau mendeklarasikan, mau menyatakan saya ini Allah. Yang ketujuh, ini yang kita baca tadi. Ketika dia mengklaim dirinya ego emi he apa tadi? Hodos. Akulah sang kebenaran. Perjanjian lama itu yang dianggap kebenaran itu cuma Allah. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, Mazmur 31 ayat 5. Engkau menebus aku ya Tuhan, Allah yang setia. Di situ kata setia diterjemahkan, padahal kata emet itu engkau Allah yang benar. Engkaulah kebenaran itu. Begitu juga dalam Yesaya 65 ayat 16 ya. Sehingga orang yang hendak diberkati di negeri akan memohon berkat demi Allah yang benar. Amen. Jadi dalam perjanjian lama yang disebut kebenaran itu ya Allah. Ketika Yesus bilang ego emi he hodos, akulah sang kebenaran itu, Yesus mau menyatakan saya ini loh Allah. Dia bisa nangkap. Jadi Yesus itu kebenaran itu sendiri. Yesus itu standar kebenaran. Yesus bukan cuma orang yang membawa kebenaran, tetapi dialah kebenaran itu sendiri. Dialah standar kebenaran itu sendiri. Yang kedua dia mau sampaikan apa? Yesus menyatakan dirinya bahwa dialah kebenaran yang absolut. Nah, coba lihat dalam naskah aslinya itu. Ego emi heodos kai he aletheia kai hesoi. Ego emi he aletheia. Kembali lagi artikelnya itu ya. Kata he di situ ya. Nah, sebelumnya saya mau sempat singgung sedikit. Di dalam bahasa Yunani itu kebenaran itu ada dua. Benar itu ada dua. Satu aletheia, yang satu dikaios. Nah, yang digunakan di sini itu aletheia. Aletheia itu berarti sesuatu yang sejati, nyata, dan tidak tersembunyi. Jadi ketika dia bilang sayalah aletheia itu, dia mau bilang sayalah kebenaran sejati itu, sayalah kebenaran absolut itu, sayalah standar kebenaran itu. Nah, dikaios itu adalah kebenaran belum dalam arti keadilan moral. Ini lebih saya hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, itu dikaios. Ya, kalau standarnya itu aletheia. Kebenaran absolut itu aletheia. Dikaios itu adalah akibat atau buah daripada aletheia. Ketika kita hidup di dalam aletheia, kehidupan kita dalam aletheia itu akan menghasilkan dikaios. Nah, jadi apa yang Yesus mau sampaikan? Yesus bukan sekedar pembawa kebenaran,
Bukan sekedar penyampai ajaran benar, dia adalah esensi daripada kebenaran itu sendiri. Dia adalah kebenaran sejati atau kebenaran absolut. Bapak Ibu, ini penting untuk dipahami. Kalau selera mah boleh relatif. Selera itu boleh relatif. Selera makan masakan apa boleh relatif. Orang Jawa Tengah suka makanan-makanan manis dan Jogja. Itu katanya menurut mereka yang enak. Orang Surabaya suka makanan yang agak asin. Orang Padang suka makanan kaya rempah dan agak pedas. Betul? Selera. Masing-masing bilang, saya punya yang paling enak, saya punya yang paling sedap, saya punya yang paling nikmat. Itu sih selera. Selera sampai lebaran monyet nggak bakalan ketemu. Karena sifatnya selera itu relatif. Makanya nggak perlu berantem, ini enak atau tidak. Ya tergantung lidah masing-masing dong. Betul nggak? Kalau Bapak Ibu pernah tahu makanan namanya surströmming, ini dia dapat predikat juara 1 makanan paling bau di dunia. Ini adalah ikan yang difermentasi dari Swedia yang dikenal sebagai makanan yang paling baunya nggak enak. Dia pegang predikat nomor 1. Bagi orang Swedia ini enak. Tapi bagi kita baru dibuka kalengnya, mungkin kita sudah muntah. Ya, relatif. Karena masalah selera. Ada lagi yang namanya balut. Balut adalah makanan khas Filipina. Ya. Ini telurnya sudah hampir menetas, tapi tidak ditetasin, tapi dimasak sedemikian rupa, ya. Ini biasanya telur bebek atau telur ayam yang telah dibuahi dan berisi embrio sehingga hampir berkembang sempurna, kemudian direbus dan dimakan langsung dari cangkangnya. Kita baru lihat orang yang belum biasa mungkin sudah mual-mual, tetapi bagi mereka ini adalah makanan ini namanya relatif karena sifatnya selera. Cantik itu juga relatif loh. Cantik menurut A belum tentu cantik menurut B. Tampan menurut si C belum tentu tampan menurut si D. Karena cantik dan tampan itu relatif. Itu masalah selera aja. Ibu Yuni cerita sama saya, ada orang bule ditanyain, apakah Bunga Citra Lestari cantik? Orang bule bilang, biasa. Ditanya lagi, apakah Ayu Ting Ting cantik? Biasa saja. Jadi yang cantik menurutmu yang mana? Anggun Cita Sasmi. Kita kalau jadi ketawa lucu lihat, padahal kulitnya Anggun agak gelap. Ini membuktikan bahwa cantik itu real. Bapak Ibu pergi ke Thailand, cantiknya mereka berbeda. Yang di sana cantik itu ada suku Karen namanya. Ini pasti yang dia senang dianggap cantik, lehernya panjang kayak jerapah gitu. Semakin panjang lehernya, semakin cantik. Sampai-sampai dibuatkan dari kalung kuningan semacam itu supaya mereka lehernya semakin panjang, karena leher yang semakin panjang dianggap sebagai simbol kecantikan. Relatif selera. Bapak Ibu pergi lagi ke pedalaman Afrika. Ada suku Mursi di sana. Adalah kelompok etnis pastoralis, ya. Nilotik di Ethiopia, ini suku di Ethiopia, terutama di zona Debu Omo, ya, dekat perbatasan dengan Sudan Selatan, dikenal dengan tradisi memasang piring di bibir bawah sebagai simbol kecantikan dan status sosial. Semakin besar piringnya, dianggap semakin. Saya bayangkan kalau dia jadi WL di sini, ya opo.
Ini selera. Kalau menurut Bapak Ibu cantik kan? Cantik ya? Berarti seleranya sama. Ada suku Tonga. Bapak Ibu tahu enggak orang suku Tonga? Yang disebut cantik itu adalah orang yang bobotnya lebih dari 70 kg. Bahkan kalau Bapak Ibu tinggal di Tonga, ada peribahasa bilang begini, di mana wanita tidak memiliki berat 70 kg, maka jangan mimpi menikah. Berbahagialah orang yang berat badannya lumayan di sana. Ini relatif. Ini Bapak Ibu, Tonga ini jumlah persentase orang dengan berat badan lumayan itu 90%. Masih kalah dengan Nauru. Nauru itu 97% orangnya obesitas karena suka makan brutunya bebek, kalkun ya. Lemaknya kalkun itu dikirim dari Australia ke Nauru, sehingga pada akhirnya 97% orang Nauru itu gemuk-gemuk. Tonga ini sedikit di bawahnya. Nah, Tonga ini rajanya pernah memecahkan rekor dengan berat badan 208,7 kg berat badannya. Makanya cuma kemudian menimbulkan apa? Selera orang Tonga kepada orang yang berbadan besar. Tapi kalau selera boleh relatif, apakah boleh dengan standar moral relatif? Kalau selera makan boleh relatif, selera masalah kecantikan boleh relatif, selera masalah musik boleh relatif. Ada yang senang rock, ada yang senang jazz, ada yang senang country, ada yang senang dangdut, ada yang senang padang pasir. Tapi apakah standar moral boleh relatif? Kalau di sana boleh membunuh, sini tidak. Di sana boleh membunuh, sini tidak. Di sana boleh bersinah, di sini tidak. Di sini boleh bersinah, di sana tidak. Kalau begitu bagaimana? Apa tidak kacau dunia? Yesus bilang, makanya dunia butuh standar yang absolut. Sayalah kebenaran itu. Dia mau katakan, sayalah kebenaran absolut itu. Apapun benar atau tidak benar harus diukurkan kepada saya, karena sayalah kebenaran itu. Sayalah kebenaran absolut itu. Masalah moral itu tidak boleh relatif. Nggak lucu kalau 2 tambah 2 di tempat ini 4, di sana 2 tambah 2 5, di sana 2 tambah 2 6. Bisa nangkap? Harus ada standar yang absolut. Yesus namanya. Pada zaman hakim-hakim tidak ada standar yang absolut. Suku Benyamin, suku Dan punya aturan main sendiri. Menase punya aturan main sendiri. Suku Dan begitu juga. Suku Naftali punya aturan main sendiri. Gilead punya aturan main sendiri. Jadi setiap tempat mempunyai aturan main sendiri. Makanya di dalam Hakim-Hakim 17 ayat 6 dikatakan, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang-orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut apa? Pandangannya sendiri. Kacau balau kalau tidak ada kebenaran yang sifatnya universal dan absolut. Dunia ini kalau moral, aturan moral tidak universal dan absolut, akan terjadi chaos yang luar biasa. Seandainya standar Yesus sebagai kebenaran digunakan di semua tempat, aman dunia. Tidak ada lagi orang yang membunuh bilang halal darahmu asal kamu nonis, halal darahmu karena kamu Chinese, ya kan? Kalau semua orang pakai standar moral Yesus sebagai kebenaran absolut, tidak akan ada kebenaran relatif semacam itu. Jadi ini terjadi pada zaman hakim-hakim. Orang-orang melakukan apa
apa saja ya yang mereka anggap benar, termasuk penyembahan berhala, pembunuhan, dan perang antar suku. Suku A mungkin tidak menyembah berhala, suku B yang menyembah berhala. Pokoknya hidup sakarepe dewe, semau diri sendiri, karena tidak ada status moral yang absolut atau tidak ada kebenaran. Begitu juga dengan Raja Saul. Seandainya tidak ada kebenaran yang absolut, bahkan suatu kejahatan bisa dianggap sebagai sebuah persembahan kepada Tuhan. Nanti belajar sendiri masalah itu. Ya, saya juga bilang begitu, bahayanya kalau ini relatif. Celakalah yang mereka menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Apa yang maksudnya saya? Kebenaran itu tidak boleh relatif. Kalau benar ya benar, jahat ya jahat. Makanya itu, karena kebenaran itu tidak boleh relatif, tapi harus absolut. Kita butuh yang namanya kebenaran absolut. Tak lain tak bukan adalah Yesus Kristus. Dunia butuh Yesus. Kalau tidak ada Yesus, chaos dunia ini. Standarnya akan berbeda-beda di setiap tempat dan sepanjang zaman akan berbeda-beda. Ini juga dikonfirmasi oleh Paulus. Paulus menjelaskan bagaimana manusia menukar kebenaran Allah dengan dusta dan menyembah ciptaan daripada Sang Pencipta. Paulus menggambarkan relativisme dalam bentuk penolakan terhadap kebenaran mutlak Allah. Nah, kemudian ada seorang ahli filsafat bilang begini, Immanuel Kant namanya. Dia punya argumen begini. Meskipun kebenaran absolut mungkin sulit dipahami, manusia masih membutuhkan prinsip moral universal untuk menjaga tatanan sosial. Jadi Bapak Ibu, dunia ini butuh satu kebenaran yang absolut, bukan yang relatif. Kalau seandainya semua orang pengikut Kristus, saya yakin tindakan teroris itu nihil. Saya yakin semua punya prinsip yang sama. Tetapi karena di berbagai tempat bukan standar yang benar ini digunakan, bukan standar yang absolut ini yang digunakan, maka terjadi relativisme kebenaran. Kita butuh standar kebenaran yang absolut dan universal, bahkan berlaku di semua tempat dan sepanjang zaman. Yang jawabannya adalah Yesus. Yang ketiga, Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah kebenaran yang transformatifnya. Ini saya akan potong sedikit saja. Saya cuma mau bilang bahwa kebenaran Yesus itu yang kedua itu adalah kebenaran yang absolut. Yang ketiga ini bahwa kebenaran itu bukan cuma sembarang kebenaran, tapi kebenaran yang bisa merubah dan memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yesus menjelaskan bahwa kebenaran bukan hanya sesuatu yang diketahui, tetapi memiliki kuasa untuk membebaskan kita dari dosa, belenggu rohani, dan kebohongan dunia. Ini kebenaran yang ada dalam Yesus. Kebenaran ini juga bisa menguduskan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah, ini juga kebenaran yang bisa menghasilkan hidup yang baru. Makanya saya katakan tadi, dia bersifat transformatif. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yesus bukan hanya kebenaran, aletheia, tapi juga membuat kita menjadi benar, dikaios. Makanya dia punya kuasa merubah, transformasi di hadapan Allah melalui pengorbanannya. Yesus bukan hanya kebenaran atau aletheia, tapi juga membuat kita menjadi benar atau dikaios di hadapan Allah melalui pengorbanannya. Keduanya ini saling terkait dan penting dalam teologi Kristen. Kebenaran atau aletheia adalah dasar bagi kebenaran dikaios. Kebenaran aletheia adalah dasar bagi kebenaran dikaios. Kita hanya dapat hidup dengan benar di hadapan Allah jika kita memahami dan menerima kebenaran tentang dirinya dan jalan keselamatan yang telah Dia sediakan. Yang ketiga, terakhir, Yesus adalah hidup. Yesus adalah jalan
ego eimi he hodos. Yang kedua, ego eimi he aletheia. Yang ketiga, ego eimi he zoe. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu, hidup itu ada dua. Yang satu itu zoe, satu itu bios. Ya, ini sering bolak-balik saya katakan zoe, bios. Nah, dari kata bios inilah muncul istilah biologi. Ya, biografi, biodiesel, bio apa lagi? Bioskop ya. Nah, jadi dari kata bio ini. Sementara yang digunakan di situ adalah apa bedanya? Nah, zoe itu ya adalah kehidupan esensial, kekal dan bersifat spiritual. Sedangkan bios kehidupan fisik, temporal dan praktis. Jadi kalau Bapak Ibu masih bisa ke mall, masih bisa ke sana kemari, itu namanya bios. Ya. Yang kedua, domain. Kalau zoe domainnya itu spiritual dan ilahi, sedangkan bios itu fisik dan duniawi. Kemudian fokusnya kualitas dan esensi kehidupan, sedangkan bios itu fokusnya pada cara dan durasi kehidupan. Misalnya ada yang 60 tahun, 70 tahun itu bios. Kemudian contoh dalam Alkitab yaitu Yohanes 3:16, kehidupan itu zoe yang kita baca tadi. Kemudian kalau bios itu bisa dilihat dalam Korintus 2 Korintus 11 ayat 25. Dan kemudian sifatnya, kalau zoe itu abadi dan dari Allah, sementara bios sementara dan manusiawi. Nah, saya cuma mau sedikit ini. Apa sih seninya kalau Yesus itu adalah hidup itu? Apa sih seninya, indahnya kalau Yesus itu adalah sang hidup? Bapak Ibu, di dunia ini ada 4 jenis orang berdasarkan bios atau zoe. Yang pertama itu ada yang hidup tetapi mati. Dia punya bios tapi tidak punya zoe. Ini adalah orang yang hidup bisa ke mall, jalan ke sana kemari, tapi dalam kacamata Allah dia mati. Ini adalah orang yang di luar Kristus. Yang kedua, ada yang hidup, dia bisa ke mall, bisa ke sana kemari, tapi juga hidup, punya zoe. Ini diwakili oleh orang percaya. Kita punya bios, tapi juga kita punya zoe. Yang ketiga, ada yang mati, dia tidak punya bios, tapi tidak punya zoe. Dia mati. Nanti kita bahas lain kali, kemana orang sudah mati. Apakah langsung ke surga, langsung ke neraka, atau bagaimana, karena itu lagi panas-panasnya sekarang diperdebatkan di internet. Kemarin juga saya melihat ada orang yang ngajari orang yang mati itu ditaruh di Tartarus. Rupa-rupanya dia tidak tahu buka naskah aslinya bagaimana, karena setahu saya Tartarus adalah tempat tawanan bagi malaikat-malaikat yang memberontak. Setelah itu ada yang namanya Abu Sos. Abu Sos itu adalah suatu jurang maut yang tidak berdasar. Kemudian setelah itu ada namanya Hades, ya, ada namanya Seol. Kemudian ada yang namanya pangkuan Abraham, ada namanya Firdaus. Nah, banyak orang menyamakan antara Firdaus dengan surga, dipikir, sehingga banyak orang berpikir ketika sudah mati langsung ke surga. Nanti kita bicara di lain kesempatan, karena saya janji juga sama Pak Dokter, lain kesempatan kita akan berbicara mana itu setan, mana itu iblis, apakah iblis sama dengan Lucifer, ya, itu perlu kita gali. Apakah roh-roh jahat itu seperti apa? Apakah orang mati itu bisa muncul lagi kemari ke dalam dunia ini? Kalau dia muncul, siapa yang sebenarnya muncul? Nanti kita akan pelajari di situ. Karena penting supaya kita tidak salah kaprah. Nah,
Jadi ada orang yang mati, ya, dia sudah tidak bios, tapi juga tidak soe. Ini orang di luar Tuhan dan mati. Tapi ada orang yang mati, tapi tetap soe. Ini yang kita baca tadi, ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Apa maksudnya? Engkau akan soe meskipun tidak lagi bios. Ini membuat kita tidak takut mati. Bukan berarti cari mati. Orang di dalam Tuhan tidak pernah takut mati. Tapi juga bukan berarti dicari mati. Lompat dari apartemen lantai 23 misalnya. Atau tidak jaga kesehatan. Seperti Bu Dokter katakan. Tetapi kita akan berani menganggap kalau seandainya kita mati dan tugas kita sudah selesai, kita akan menganggap mati sebagai sebuah keuntungan. Nah, saya gambarkan begini. Mati bagi kita yang punya soe itu kayak biji gandum. Ditanam, masukkan ke tanah. Mati kelihatan, betul? Mati kan? Tetapi sebenarnya hidup. Dia muncul benih yang baru, benih yang baru, benih yang baru, sampai kemudian tumbuh menjadi pohon yang baik. Terlihat mati dalam kacamata dunia, tapi sebenarnya hidup. Ketika Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, dan barang siapa yang percaya kepadaku, kamu akan tetap hidup meskipun kamu mati. Seperti ini. Satu lagi. Seekor ulat ketika masuk di kepompong, orang pikir mati. Karena begitu butuh waktu berapa lama dalam proses metamorfosis. Tapi sebenarnya dia tetap hidup. Tidak lama kepompongnya terbuka dan muncullah seekor kupu-kupu yang indah. Terlihat mati, padahal hidup. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen tidak perlu takut mati. Makanya Paulus katakan apa? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya cuma membayangkan, apalagi setelah saya tahu saya punya sakit ya. Saya cuma bilang, Tuhan, kalau memang sudah waktunya, saya siap. Kalau ya anak-anak, mereka itu punyanya Tuhan kok, bukan punya saya. Saya bertanggung jawab sama mereka. Tetapi kalau Tuhan memang memanggil saya, pasti Tuhan juga yang akan menyiapkan, melayani mereka, mengembalakan mereka dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Orang yang tahu bahwa Yesus itu hidup, dia akan tetap hidup meski sudah mati. Yang kedua, dia tidak akan pernah takut mati. Bukan berarti kalau kita tidak takut mati, kita cari mati. Semuanya karena apa? Semuanya karena Yesus itu hidup. Sebab dia hidup. Yesus adalah jalan. Waktu Yesus adalah jalan, dia adalah jalan itu sendiri, bukan penunjuk jalan. Saya ingatkan kembali. Yang kedua, dia satu-satunya jalan, bukan salah satu jalan. Yang ketiga, dia adalah satu-satunya jalan atau cara terhubung dengan Bapa. Sehingga penyembahan apapun di luar Yesus tidak pernah sampai pada Bapa, tetapi tertuju kepada Roh Raja. Yang kedua, Yesus adalah apa maksudnya? Dia mau menyatakan bahwa dirinya Allah. Ketika dia bilang dia kebenaran, dia mau bilang saya ini Allah. Karena yang dalam perjanjian lama dianggap kebenaran itu cuma Allah. Ketika dia bilang dirinya adalah kebenaran, dia mau bilang saya ini loh Allah. Yang kedua, dia adalah kebenaran yang absolut, bukan relatif. Dunia boleh relatif, makanya dunia perlu Yesus karena perlu kebenaran yang absolut. Yang ketiga, ya,
Kebenaran yang transformatif. Dia bisa merubah, memerdekakan kita dari dosa. Kalau cuma ajaran tentang kebenaran tidak bisa, tapi Yesus kebenaran yang bisa merubah kita, memerdekakan kita. Yang ketiga, Yesus adalah hidup. Kalau Yesus hidup, apa artinya? Saya ingatkan sekali lagi, ayo. Kalau Yesus hidup, ada jaminan bahwa kita tetap hidup meskipun sudah mati. Yang kedua, kita tidak perlu takut mati, karena Yesus hidup sebab Dia hidup. Kalau tugas kita sudah selesai, orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus yang hidup akan melihat kematian sebagai sebuah keuntungan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.